Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fattaqullaha faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada sore hari ini kita bisa bertatap muka dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit. Pada waktu yang sangat singkat ini kami akan sedikit menjelaskan tentang keunggulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh tersebut, kalaulah dilaksanakan di bulan Ramadan itu, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang paling berharga di hadapan Allah adalah mempertahankan keyakinan kita. Gitu. Kita harus mempertahankan keyakinan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kokoh, kuat, tidak bisa terpengaruh, sehingga Allah sangat marah terhadap orang-orang yang menyekutukannya. Jadi kita harus konsekuen. Tiada Tuhan selain Allah. Allah itu adalah Sang Pencipta. Makhluk Allah sangat banyak yang diciptakan oleh Allah. Dari makhluk yang sangat besar, seperti aras, kursi, kolam, lauhil mahfuz, termasuk makhluk-makhluk yang lain, manusia, gitu, hewan-hewan, hewan yang ada di darat, hewan yang ada di laut, itu semua diciptakan. Tidak ada yang membantu kepadanya, hanya Allah. Dengan demikian, kita jangan setengah-setengah. Kita harus konsekuen keyakinan kita. La ilaha illallah. Adapun sehari-hari kita, yang kita sehari-harinya ke kantor, yang sehari-harinya ke kebun, yang sehari-harinya ke pasar, itu cuma sekadar melaksanakan tugas Allah saja. Sebab meskipun kita sebetulnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat aja ikan-ikan yang ada di laut. Siapa yang memberi rezekinya? Presiden mana yang menyuruh kepada bupatinya atau kepada kepada wali kotanya atau pada gubernurnya, wahai para gubernur, para bupati, wahai APBD kalian harus sebagian harus dibelanjakan untuk membeli makanan untuk ikan yang ada di laut. Kan nggak ada seorang pun. Dijamin oleh Allah rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia. Jadi mohon maaf kepada hadirat sekalian, ya, hadirin itu sekalian, masalah rezeki jangan sampai melupakan Allah gitu. Dengan mengejar rezeki, mengejar uang gitu, mengejar tahta, mengejar harta, jangan sampai kita melupakan Allah. Sebab Allah la ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha segalanya, kun fayakun. Gitu. Tapi kita harus selain kita punya keyakinan yang kuat, tapi kita harus menjadi orang yang berekspresi di kalangan masyarakat. Kita jangan pasif. Kalau kita sebagai presiden harus bagaimana? Kita sebagai gubernur kita harus bagaimana? Kita sebagai bupati kita harus bagaimana? Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Tapi mensejahterakan, mohon maaf kepada hadirin-hadirat sekalian, jangan cuma sekadar sejahtera dunia, Pak, Bu. Tapi untuk kesejahteraan akhirat juga. Kesejahteraan akhirat juga. Apa artinya kesejahteraan dunia? Kehidupan yang sangat sedikit ini. Gitu. Izin kepada para pemangku kekuasaan. Gitu. Izin kepada pemangku kekuasaan. Bawalah masyarakat-masyarakat yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian. Sebagai Bapak Bupati, Ibu Bupati umpamanya, Bapak Camat, dan coba mari kita ke Allah
Mari kita beribadah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kenapa sih Arab Saudi yang kondisi tanahnya tandus itu? Tapi kenapa orang banyak yang cari kerja ke Arab Saudi? Itu apa sebab? Sebab di tanah Arab, khususnya di tanah haram itu, orang-orang pada senang ibadah. Kalau terdengar adzan maka semua toko tutup gitu. Semua toko tutup, aktivitas terhenti, semua masuk masjid dan menyembah Allah. Tapi alangkah ada penyesalan di negara kita yang dinamakan Indonesia. Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanam. Tapi kenapa sih itu? Tapi kenapa nih Pak? Masyarakatnya ini, aduh, kalau ada ketergantungan gitu, kalau ada BLT wah gitu, merasa miskin. Itu sebetulnya bukan tidak subur negara Indonesia ini, tapi mohon maaf, apa yang kurang subur hatinya, kurang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Lah, kalau contoh dekatnya mah, kalaulah orang dekat kepada bupati, kalaulah orang dekat kepada presiden, kalau orang dekat kepada gubernur, piraku. Kenapa? Maknya gitu, kalau bahasa Sunda mah, maknya dipapahokeun. Tapi ya gitu deh. Apalagi orang yang dekat kepada Allah. Apalagi orang yang dekat kepada Allah. Nggak mungkin oleh Allah dibiarkan. Jadi dengan demikian, marilah kita sembah Allah yang betul-betul juga kita terhadap masyarakat yang ada di lingkungan kita, terhadap orang gitu, tetangga gitu, sehandai tolan, orang tua, guru gitu. Kan sekarang terkadang anak-anak udah tidak kurang menghargai gitu kepada gurunya masing-masing. Itu jangan seperti itu. Juga terutama untuk lingkungan nih, lingkungan kita harus bagaimana nih? Terutama kita di Kecamatan Kertasari nih, bagaimana program Leuweung Hejo Masyarakat Ngejo gitu ya. Program Leuweung Hejo Masyarakat, mari kita buktikan gitu. Jangan sekadar omong kosong gitu ya. Mulai nunyah kalau dalam bahasa Sunda, mulai nunyah ke Kertasari, nu jiga urang Kertasari, kajalah urang Kertasari. Marilah kita gitu. Mari kita penghijauan gitu. Wisata sekarang. Alhamdulillah Kecamatan Kertasari sudah dinobatkan sebagai desa wisata, kecamatan wisata gitu, desa wisata. Mari kita program kita harus mempersiapkan kepada masyarakat Kertasari, khususnya Kabupaten Bandung dan pada umumnya, kita mempersiapkan kita akan menjadi desa wisata itu. Mari kita kalau desa wisata itu iman harus kuat. Iman kita harus kuat. Dengan ada wisata ini, jangan sampai agama digerus dengan adat-adat yang jauh dari agama. Gitu. Agama tidak mengharamkan adat, tidak gitu. Adat-adat yang adat-adat yang tidak berseberangan dengan agama. Banyak itu adat-adat yang tidak berseberangan dengan agama. Gitu. Mari kepada bapak-bapak kepala desa, bapak-bapak kepala dusun, RW, RT, mari program. Bapak Bupati kita alhamdulillah amin pada saat ini telah meluncurkan dana-dana yang sangat besar untuk dana UMKM yang bergulir di tiap RW-an. Dan juga ada kadede terhadap insentif guru ngaji dan lain-lain. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Untuk apa? Untuk mencerdaskan bangsa. Untuk mencerdaskan bangsa. Apa sebab hidup itu selain kita kuat iman, bagus kita mengelola lingkungan, yang paling penting adalah kita harus jadi manusia yang punya SDM yang kuat, SDM yang mapan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun perkataan atau pembicaraan saya tidak terlalu lama, tapi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Kata terakhir, marilah kita dalam hidup yang satu kali di dunia ini, marilah jadilah kita manusia yang bermanfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk agama, manfaat untuk negara, dan manfaat terutama untuk lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.